katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau tentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Ini Jaya se-Kalimantan. Kamu mau ini, saya siap. Kamu siap berkompetisi dengan saya. Tapi jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan. Azam Han juga wajib dihukum adat. Hinaannya jelas sekali. Segera seret ke Kalimantan. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Edi Mulyadi, Azam Han dan kawan-kawannya wajib dihukum adat. Berani ngerocos, berani bertanggung jawab. Kalau gak bertanggung jawab berarti pengecut. Jika sudah jadi pengecut, berarti itulah sifat kadrun. Maka kualitas oposisi yang didominasi kadrun sangat bobrok. Demokrasi bagi kadrun sudah tidak layak jika berkarakter pengecut. Sangat telak kebodohan yang dipertontonkan oleh orang-orang yang mengaku paling benar dan mengaku membela rakyat. PKS bahkan berusaha cuci tangan, tetapi sayangnya cuci tangannya pakai air comberan, jadinya tetap kotor. Sudah bisa dipastikan PKS tidak akan mendapatkan tempat di hati orang-orang Kalimantan setelah peristiwa yang sangat menyakitkan dan menghina ini. Azam Han dan Edi Mulyadi harus segera mempertanggungjawabkan ulangnya. Kalau memang ia pemberani sampai meledek Prabowo, coba tunjukkan keberaniannya itu dan datang ke Kalimantan berhadapan dengan masyarakat adat. Tapi sepertinya si Edi dan Azam sudah mulai gelisah. Madau sudah menari-nari mencari para penghina ini. Bahkan alamat para penghina ini sudah tersebar umum. Kemana lagi hendak lari dan sembunyi orang-orang ini? Apakah mereka yakin telah beriman pada Tuhan? Sesungguhnya mereka hanya yakin fulus dan kursi kue kekuasaan. Agama yang selama ini digunakannya hanyalah dijadikan sebagai kedok atau alat untuk meraih kepentingan duniawi. Mereka menggunakan agama untuk mengelabui umat yang awam. Maka bisa jadi ia tidak mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Justru mereka harus menerima konsekuensi dari segala perbuatannya, konsekuensi dari mulutnya yang ngerocos tidak karuan itu. Aksi masyarakat Dayak semakin ramai. Pernyataan blunder dan sombong dari Edi Mulyadi dan Azam Han serta kawan-kawannya yang gemar jualan khilafah atau agama ini mendapatkan respon yang begitu ramai dari masyarakat Dayak. Bahkan ada ritual menyembelih B2 di tengah jalan. Ini alamat atau tanda yang sangat tidak mengenakan bagi Edi Mulyadi, Azam Han dan kawan-kawannya. Para kadrun yang songong ini segera merasakan akibat dari perbuatannya. Mereka sudah jadi target, apalagi para kadrun ini punya ideologi yang sangat arogan, yaitu gemar mempermasalahkan keyakinan orang lain. Coba lihat saja si pelaku yang menendang sesajen di Lembah Semeru yang pernah viral itu. Orang itu adalah satu kelompok dengan para kadrun seperti Edi, Azam Han dan yang lainnya. Atau PKS masuk bagian dari kelompok yang gemar mempermasalahkan keyakinan orang lain, tidak setuju dengan akar budaya Nusantara dan semacamnya. Dan karena itulah mereka ini layak disebut sebagai orang-orang yang hanya akan merusak kebinekaan yang sudah terjalin indah, sebagaimana sudah menjadi ideologi negara Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila. Keyakinan masyarakat Dayak pasti dipermasalahkan oleh para kadrun ini. Namun masyarakat Dayak tidak akan mengganggu dan menyerang orang lain selama diri mereka tidak dihina atau diganggu. Dan pada momen si Edi dan Azam Han serta kawan-kawannya ini, akhirnya tampak semua kebobrokan cara beragamanya. Masyarakat Dayak tidak akan tinggal diam atas penghinaan ini. Dan perlu diketahui bahwa Bapak Presiden Jokowi sebelum meresmikan ibu kota Nusantara ini, sejak tahun 2019, beliau terlebih dahulu izin kepada para tokoh masyarakat atau tokoh adat. Inilah cara sopan dan sangat baik dari Bapak Presiden Jokowi. Penuh toleransi sehingga masyarakat Kalimantan sangat welcome, menerima dengan senang hati. Maka dengan hal itu tentu saja ocehan para kadrun soal pemindahan ibu kota Nusantara menjadi terpental dan syarat penghinaan. Padahal suara para kadrun ini hanya segelintir, kalau bisa dibilang cukup diabaikan karena mereka juga hanya pembuat gaduh di negeri ini. Mereka telah merusak Jakarta dengan jargon-jargon jual agamanya, lalu menghadirkan gubernur yang memang tidak bisa kerja, sibuk pencitraan. Maka jangan sampai mereka juga akan merusak ibu kota Nusantara dengan ocehan yang menjijikan itu. Khusus Azam Han yang belagak paling mulia sampai bilang hanya monyet. Orang ini juga harus benar-benar diadili. Dia juga harus dihukum adat. Rupanya dia sudah terbirit-birit. Mungkin saat tahu dirinya akan diadili secara adat, ia sudah keringat dingin dan susah tidur. Dan lagi-lagi, cara ia meminta maaf bawa-bawa agama pula, ia mengaku sebagai orang berislam.
Padahal kalau mengaku Islam, maka seseorang tidak mudah menghina. Tapi itulah para kadrun yang mengaku Islam, banyak yang sudah blunder, terlalu pede dengan keislaman yang dianutnya sampai-sampai mempermasalahkan keyakinan orang lain. Azam Khan sampai bawa-bawa nama Allah dan Rasul. Inilah tipe karakter para kadrun yang munafik. Bahkan kalau demo teriak-teriak Allahu Akbar, padahal yang ingin dikejar dan dibesarkan adalah kekuasaan para pemirnya. Teriak Allahu Akbar hanya untuk menakut-nakuti orang-orang yang akan diserangnya seperti Ahok waktu Pilkada DKI 2017. Mereka para kadrun ini gemar teriak takbir untuk menekan Ahok, bukan untuk mengakui kebesaran Sang Pencipta. Pernyataan Azam Khan soal hanya monyet sangat jelas sekali. Konteksnya sangat terang benderang. Si Azam menilai di Kalimantan hanya monyet yang mau tinggal. Ini sangat menghina warga yang tinggal di Kalimantan. Maka karena itulah masyarakat Indonesia minus kadrun mendukung Azam Khan diadili secara adat karena telah menghina orang Kalimantan. Adili Edi Mulyadi dan Azam Khan juga secara segera sebelum situasi semakin memanas. Dan siapa saja yang menghina warga di Kalimantan maka wajib bertanggung jawab. Harus ada harga yang mereka bayar. Kebencian yang sangat rasis dan penuh kedunguan yang terjadi pada Edi Mulyadi dan Azam Khan adalah racun bagi dirinya sendiri. Dengan kebenciannya ini, mereka menyeret dirinya masuk dalam pusaran hukuman adat masyarakat Dayak, hukuman yang harus mereka terima. Jika saja mereka ini bersih sejak dalam pikiran, maka hal ini tidak terjadi. Tapi itulah kadrun, termasuk PKS dan segerombolannya. Mereka mengisi otaknya setiap waktu dengan kebencian kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan kebencian itu dihiasi dengan kemasan agama alias jualan agama. Dan karma itu benar-benar akan terjadi. Azam Khan akan mendapatkan hukuman adat, sebagaimana dengan si Edi Mulyadi yang juga sombong ini. Jadi mari kita dukung hashtag tangkap Azam Khan dan hashtag tangkap Edi Mulyadi. Seret ke Kalimantan biar bisa diadili di sana. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Nah, kita temukan bahwasannya administrasi pengemudi dalam hal ini SIM-nya itu palsu. Seharusnya SIM pengemudi aslinya adalah SIM A, namun oleh si pengemudi dirubah, ditempel menjadi SIM B2. Temuan baru tragedi truk maut di Balikpapan, SIM palsu hingga modifikasi kendaraan, ditulis oleh Widodo SP dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tragedi kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk di Simpang Muara Rapat, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 21 Januari 2022. Rupanya menyisakan cerita yang semakin membuat kita geleng-geleng kepala. Khususnya adanya temuan baru yang seakan membawa sopir truk menunggu waktu saja sebelum mengalami kecelakaan. Review sedikit buat menyegarkan ingatan. Kecelakaan yang terjadi pagi hari di simpang dengan jalanan menurun itu sedikitnya menewaskan 4 orang. Belum termasuk korban luka dan kerusakan kendaraan dari berbagai jenis yang diseruduk oleh truk yang mendadak mengalami remblong di lokasi kejadian. Menurut pemberitaan laman Kompas.com, pihak kepolisian sudah mengungkap fakta baru dari peristiwa kecelakaan maut itu, yang membuka peluang adanya penetapan tersangka baru selain sopir truk yang bernasib sial itu. Antara lain, pertama, truk dimodifikasi sehingga menyebabkan overload saat memuat beban karena adanya perubahan dimensi yang memperbesar kapasitas muatan yang bisa diangkut truk. Perubahan dimensi juga nggak tanggung-tanggung. Dari ukuran asli 7,5 meter ditambah 5 meter, sehingga panjang truk menjadi 12,5 meter. Silakan dikira sendiri dampak dari perubahan panjang truk yang pasti berpengaruh pada daya muat jika dikalikan dengan lebar dan tinggi kendaraan berat itu. Kedua, modifikasi juga terkait bentuk kendaraan yang semula hanya mobil bak terbuka biasa, lantas diubah supaya bisa membawa kontainer peti kemas. Wah, pantesan saja kelebihan kapasitas muatan. Karena tampilan kendaraan juga diubah, termasuk sumbu atau as dari semula 2 lantas menjadi 3, yang hanya diimbangi dengan menambah jumlah roda. Temuan ketiga juga menunjukkan pelanggaran khas yang kerap terjadi di negeri kita, yakni pemalsuan SIM milik pengemudi. Dari yang seharusnya SIM A menjadi B2 umum, artinya sopir juga terancam kena pasal pemalsuan SIM yang bisa memperberat masa hukumannya. Nah, sembari menunggu pemberitaan lanjutan setelah pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Balikpapan untuk mengonfirmasi perihal uji kelayakan kendaraan atau KIR truk itu, sejak awal saya memang menduga ada yang tidak beres dengan truk tersebut.
Meski faktor jalan menurun dan remblong juga menjadi penyebab kecelakaan yang tidak bisa dielakkan, tetapi seperti saya sebut di awal tulisan tadi, adanya pelanggaran substansial pada kendaraan rasanya memang hanya perlu menunggu waktu sebelum truk kena celaka. Selain kecelakaan yang akhirnya terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 6 waktu setempat itu, bayangan ngeri juga melintas di benak saya kalau misalnya truk mengalami patah sumbu atau asal lantas melaju tidak terkendali diikuti remblong, atau truk mendadak miring saat menikung karena kelebihan beban, lantas ambruk dan menimpa pengguna jalan lain. Apa nggak semakin ngeri itu? Pengakuan pemilik truk bahwa kondisi kendaraan layak jalan bagi saya terkesan hanya lip service, kecuali dia benar-benar gak paham kalau truk pembawa sial yang dimaksud adalah hasil modifikasi. Meski rasanya janggal juga, karena biasanya taktik perusahaan di banyak tempat tidak jarang berusaha menghemat dengan cara apapun bila perlu mengubah spesifikasi mobil tanpa ketahuan petugas kecuali saat ada razia atau terjadi kecelakaan yang memerlukan investigasi dari petugas. Pada bagian ini terkadang saya kasihan dengan para sopir truk karena mereka hanya menjalankan tugas dengan meresikukan diri selama dalam perjalanan. Bicara soal beginian, saya kerap melihat truk kelebihan muatan berjalan dengan kondisi miring atau seperti dipaksa jalan dengan kondisi armada babak belur. Kalau cuma as patah atau mogok sih masih mending ya, karena saya sering melihat peristiwa begini. Bayangkan kalau truk sampai miring, ambruk dan menimpa pengguna jalan, bagaimana dengan remblong? Lalu truk menggasak apa saja yang ada di depannya. Ironisnya lagi, saya ragu apakah para sopir mendapat bayaran sepadan dengan semua resiko itu. Atau mereka jangan-jangan bekerja dengan terpaksa, karena kalau menolak, masih banyak sopir lain yang bisa menempati posisi itu. Waduh, jadi saya mendukung polisi menelisik lebih jauh melihat temuan baru yang terkesan ada pelanggaran sistematis dan terencana itu, sampai ditemukan tersangka baru yang selama ini hanya berada di balik layar dan tega membiarkan sopirnya menempuh bahaya dengan membawa armada yang rentan kena celaka. Bagaimana menurut Anda? Perlukah tragedi ini dijadikan momentum pengecekan menyeluruh dari truk-truk besar yang selama ini melintasi jalanan kota Balikpapan? Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda?